Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Atiyah, saya mahasiswi Poltekkes Surakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait jalur meridian kandung empedu, ya, gallbladder, nanti disingkat dengan GB, ya. Saluran utama dari kandung empedu ini dimulai dari GB1 tong lingual di bagian luar dari sudut mata. Dari tong lingual di sini dia akan menyilang ke bagian anterior telinga di titik tangkiu GB2. Kemudian dia naik ke batas atas, ada arcus zygomaticus, ya, bagian atasnya. Di sini GB3 sangguan, ya. Kemudian naik ke dahi, ada titik hanya, ya. Di sini GB4, kemudian turun Sianlu GB5, terus Sianli GB6, kemudian Cupit dan GB7, ya. Dari GB7 ini Cupit dia bertemu dengan SJ22, ya, di 20 SJ22, kemudian akan melengkung ke atas, ya, di posterior telinga ke proses mastoid, ya, sampai di titik wangku di bawah belakang telinga GB12. Dari wangku GB12 akan melengkung ke atas, melintasi sisi kepala ke sudut dahi di towe ST8, ya. Kemudian akan turun ke area supraorbital di titik yang pai GB14, kemudian naik lagi melengkung ke atas melewati sisi kepala ke belakang daerah occipital ke GB20 fungsi, ya. Dari fungsi ini melewati atas bahu ke GB21, ya, Jianjing, kemudian lanjut ke SJ15 Yingdiao, kemudian bertemu dengan Tajui GB14, ya, bertemu dengan meridian yang lainnya. Dari Tajui ini dia akan berjalan lateral ke BL11 7, ke titik pintai SI12, lalu dia akan berjalan ke anterior memasuki fossa supraclavicular. Di sini akan terpisah menjadi dua cabang, cabang luar dan cabang dalam, yang nanti akan muncul bertemu di titik GB30 Guardial. Cabang yang pertama, ya, cabang dari SJ17, ya, dia akan masuk ke telinga, ya, dan keluar di depan telinga memasuki titik pingkong di SI19, dan titik Siangguan di ST7. Kemudian dari ST7 ini dia akan turun ke rahang dekat sekitar tayin ST4, tayin ST5, ya. Kemudian naik ke area infraorbital, ya. Kemudian turun lagi ke Xianji, ya, ST6 di mandibula ini, kemudian ke Renying ke ST9, kemudian bergabung dengan meridian utama di fossa supraclavicular di Cipen. Dari Cipen, fossa supraclavicular akan turun ke dada, akan bertemu dengan meridian perikardium, ya, di titik PE1 Tiansi. Kemudian dari Tiansi ini
dia akan ke diafragma, bertemu dengan meridian hati, kandung empedu, berjalan ke bagian dalam, ya, kerusuk, kemudian muncul di bagian inguinal. Di sini dia akan melingkari alat kelamin, berjalan di tepi rambut kemaluan dan muncul di meridian kandung kemih, ya, di sekitar foramen sakral di sini, ya. Dia bertemu dengan meridian GV di Canggiang Du 1, ya. Dia akan muncul di Huantiao GB 30, ya. Cabang lain dari fossa supraclavicular, dari supraclavicular di sini dia berjalan ke aspek anterior aksila, melewati GB 22, kemudian ke Zeijin GB 23, kemudian ke Ryu GB 24, ya. Kemudian akan bertemu dengan Yangmen, ya, RR13, ya. Kemudian dari Yangmen ini akan ke sendi panggul tadi yang Huantiao GB 30. Nah, dari Huantiao ini, meridian kandung empedu ini, dia akan turun ke bawah ke aspek lateral dari paha dan lutut, ya, di sini. Kemudian akan turun ke lateral tungkai bawah sampai berjalan di aspek depan malleolus, berjalan di permukaan dorsal kaki di sepanjang jalur metatarsal 5 dan metatarsal 4 sampai bertemu di titik ujung kuku dari jari keempat. Di bagian lateral ada GB44, Zhu Qiaoyin. Itu adalah akhir dari alur meridian kandung empedu. Seperti itu pemaparan alur meridian kandung empedu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih.